Berhubung waktu sudah 11:05 ya, dari panitia diperpanjang sampai jam 12, tapi jangan lengah para narasumber, karena tadi saya lihat partisipan sudah sampai 640 ya. Wow, luar biasa. Dan tadi ada juga PPB-nya yang bilang, boleh nggak kalau misalnya Medcom dibantu? Boleh ya, tim Medcom siap membantu untuk memfasilitasi acaranya ya. Kemudian eh, masalah KTI, Bapak, saya juga rasa tidak ada penyuluh sebenarnya yang tidak bisa menulis, cuman terlalu banyak iku satmikal yang harus dipenuhi. Dan saya rasa mudah-mudahan setelah setelah WFH ini akan banyak penulis-penulis dari penyuluh perikanan. Kita juga ada penyuluh perikanan yang sudah cukup kita kenal, seperti penerbitan buku ya, udah di Gramedia itu Bapak Mahmud Effendi, Mas Marbowo itu penulis yang berasal dari penyuluh perikanan. Bisa kita lanjutkan ya. Seluruh peserta, jika saya meminta sebut kata-kata penyuluh perikanan, katakan sehat, sukses, yes, yes, yes. Oke? Okay? Sehat, sukses. Yes, yes. Kiri, kanan. Sukses. Yes. Yes, yes. Mic-nya tidak stabil ya. Terima kasih. Selanjutnya tolong mic-nya di. Oke. Selanjutnya kita akan siap menerima ilmu dari narasumber kita, teman sejawat kita. Beliau adalah seorang penyuluh perikanan madya. Kemudian dia juga seorang penulis buku. Marilah kita sambut kepada Bapak Fahrul Razi, SST MPI. Waktu kita berikan sepenuhnya selama 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan pada moderator, kemudian Ibu Kapus dan Ketua DPP IPKANI dan Ketua DPD IPKANI Sulawesi Selatan. Salam dari Kepala Balai kami dan mohon maaf dari beliau karena tidak bisa ikut acara ini karena kebetulan ada kegiatan sejenis yakni webinar pengolahan Satolna. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya penyuluh perikanan madya pada BP3 Banyuwangi. Saya sudah jadi penyuluh sekitar 16 tahun. Kemudian dengan sekarang penempatannya di Kota Banjarbaru, lebih tepatnya di Kecamatan Lianganggang. Oke, kita akan beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini adalah sebelum ke materi, saya akan mencoba membalas pantun dari moderator di awal tadi. Protein hewani, pilihlah ikan. Mengandung omega 3 serta DHA. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai tanda sesi ini bermula. Waalaikumsalam. Tahukah hadirin manfaat ikan meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan? Girang hati tidak terucapkan. Bertemu Ibu Kapus dan para penyuluh sekalian. Cakep banget.
Saya coba share scan ya. Jadi materi kita selama 10 menit ke depan adalah bagaimana sebetulnya tantangan penerapan materi, metode, dan teknik penyuluhan di era new normal. Adapun beberapa poin pentingnya hanya ada 3. Jadi slide saya hanya ada isinya 4 buah, yakni yang pertama nanti tentang protokol, gambaran umum, dan bagaimana hubungan idealnya. Kita mulai dari protokol. Ini adalah yang dibagikan oleh instansi pembina kita. Jadi apa yang harus kita terapkan, yakni penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Di antaranya, gunakan masker, cuci tangan, kemudian pelindung muka, kemudian pilihlah sasaran penyuluhan yang perlu dan membutuhkan kita. Jadi tidak harus 100% di lapangan. Kita lanjut ke materi. Materi ini nanti bisa dipakai oleh teman-teman yang mau ikut lomba karya tulis ilmiah bagi penyuluh perikanan. Yang kajiannya tentang metode dan materi di era new normal. Gambaran secara singkatnya begini. Kita sebagai penyuluh, ini ada gambarnya kita sebagai penyuluh di sebelah kiri. Kemudian ada pelaku utama, sasaran suluh kita, kemudian kita akan menyampaikan sesuatu yang kita sebut dengan materi penyuluhan. Maka ada 2 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendekat kepada pelaku utama. Bisa dengan bertemu langsung atau tidak bertemu langsung, jenis pendekatan ini disebut dengan metode penyuluhan. Jadi keseluruhan cara untuk bertemu dengan pelaku utama, baik langsung maupun tidak langsung, disebut dengan metode penyuluhan. Sedangkan bagaimana caranya agar materi penyuluhan yang kita sampaikan dapat diterima oleh pelaku utama, sasaran suluh kita, maka itu disebut dengan teknik. Sebagai contoh misalnya, sebelum era new normal atau COVID-19, kita melakukan pertemuan kelompok, kemudian membagikan leaflet atau folder atau brosur yang berisi materi penyuluhan. Nah, di saat new normal, kita tidak bisa bertemu secara langsung, secara rutin. Jadi, kalau yang tadinya kelompok binaan kita ada 14, setiap bulan kita datangi, nah setelah new normal, mungkin akan terbatas, jadi hanya mungkin 20-30% dari sasaran suluh kita yang bisa kita datangi. Maka ini disebut dengan teknik penyuluhan. Jadi bisa saja kita membuat materi penyuluhan, kita buat dalam bentuk yang bisa dibaca atau ditayangkan, jadi leafletnya dikirim lewat WA, misalkan saja. Maka apa yang kita harus bangun di dalam hubungan antara materi penyuluhan, kemudian media penyuluhan, metode dan teknik, dapat kita lihat pada layar. Jadi di era new normal, seharusnya yang kita bangun adalah yang ada tulisan warna kuning. Yang pertama, materi penyuluhan. Secara umum materi penyuluhan itu dapat dibagi kepada 3, yakni tercetak, tertayang, dan terdengar. Sekarang kita harus memfokuskan kepada materi penyuluhan yang dapat tertayang, jadi dapat dilihat dengan mudah di dalam WA grupnya, dapat dilihat di dalam video YouTube misalkan saja, dapat dilihat pada blogger kita, Instagram, Facebook kita. Nah, itu disebut dengan tertayang.
Jadi jangan membatasi materi penyuluhan tertayang hanya pada video dan bahan tayang. Jadi ternyata bahan cetak yang bisa ditayangkan di dalam media sosial itu juga disebut bahan tertayang, materi penyuluhan tertayang. Sekarang kita lanjut kepada metode penyuluhan. Metode penyuluhan dapat dibagi kepada 3 pendekatan. Yang pertama jarak. Jarak itu dimaksudkan langsung atau tidak langsung. Kita bertemu langsung ataupun tidak bertemu langsung. Nah, pada era new normal, maka harus kita utamakan yang tidak bertemu langsung. Tetapi tetap dapat menyentuh pelaku utama. Menyentuh dalam hal ini melalui media sosial maupun sarana komunikasi lainnya. Yang kedua adalah jumlah sasaran. Kalau jumlah sasaran dibagi lagi 3, yakni perorangan, kelompok, maupun massa. Nah, yang kita akan dekati di era new normal, sebaiknya kita utamakan di pendekatan kelompok. Jadi bukan kita mendatangi orang per orang, maupun tidak mendekati pada pertemuan massal orang, tetapi pada pertemuan kelompok, itu pun yang kita batasi jumlahnya. Kemudian ketiga adalah metode penyuluhan itu dibagi kepada pendekatan panca indera. Dapat dilihat, dapat didengar, atau dirasakan. Tadinya kita kalau bilang, ayo kita mengolah amplang ikan. Kita tentunya akan mempraktekkan, jadi dapat dirasakan langsung. Observasi lapang atau praktek langsung di lapangan. Sekarang, kita harus lebih mengutamakan dia dapat terlihat saja. Jadi kita cari materi video atau kita buat video yang bisa dilihat oleh sasaran suluk kita, atau kita bisa membagikan link ikut pelatihan yang mereka butuhkan. Jadi harus lebih diutamakan pada pendekatan penyuluhan dari segi panca indera adalah dapat terlihat. Kemudian jika kita membaca beberapa peraturan tentang teknik penyuluhan, tadi kita sudah membahas tentang materi penyuluhan, metode penyuluhan, sekarang yang ketiga adalah teknik penyuluhan. Maka akan banyak sekali teknik penyuluhan yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan itu ada nomor 1 sampai nomor 14, yakni anjang sana, pertemuan kelompok, demonstrasi cara, kemudian uji coba lapang, kemudian kita magang, pameran, latihan, percontohan, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Sekarang, di era new normal, yang tadi yang mungkin masih bisa dilakukan, silahkan dilakukan. Tetapi diutamakan kalau bisa yang nomor 15 sampai nomor 20. Yang pertama berupa pesan pribadi. Japri kata orang-orang sekarang. Bisa WA, SMS, telepon. Kemudian WA group, bikinlah WA group atau classroom jika memungkinkan. Kemudian ajaklah sasaran suluk kita ikut pelatihan-pelatihan online, webinar sesuai kebutuhannya. Kemudian aktifkan di diri kita membagi materi penyuluhan, informasi penyuluhan melalui media sosial yang kita miliki, blogger, Facebook, Instagram, Twitter, dan tutorial di YouTube. Jadi tanpa mengurangi semangat kita sebagai penyuluh perikanan, kita masih bisa membagikan informasi positif kepada pelaku utama dan pelaku usaha binaan kita. Kemudian ini slide pamungkas. Jika kita tadi ada beberapa tantangan pada penerapan materi, metode, dan teknik penyuluhan di era new normal, kemudian kita dihadapkan tadi pada 3 dimensi yang masing-masingnya dapat dibagi lagi ke dalam 8 dimensi hubungan ideal, maka beberapa prinsip yang harusnya kita tekankan kepada penerapan penyuluhan kita ada 7. Yang pertama,
kita harus membuat atau menyampaikan materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran. Yang kedua, metode yang kita pilih harus tetap mampu menumbuhkan swadaya dan kemandirian pelaku utama. Yang ketiga, harus juga kita sesuaikan antara metode yang kita gunakan dengan jumlah sasaran yang mau kita capai dalam satu satuan waktu. Yang keempat, jadi tidak ada pilihan lain, jadi penyelenggaraan penyuluhan yang diamanatkan oleh undang-undang ditugaskan kepada kita sebagai penyuluh perikanan harus tetap berlanjut. Jadi tidak ada penyetopan penyuluhan karena itu adalah hak azazi manusia warga negara Indonesia. Jadi kita harus tetap mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan. Kemudian yang kelima, sebaiknya pilih teknik yang sesuai dengan dampak yang ingin kita capai. Tadi ingat, terlihat, kemudian tertayang, kemudian tidak menghilangkan kesan bahwa kita dapat bertemu dengan pelaku utama walaupun lewat media sosial. Kemudian yang keenam adalah semua yang kita lakukan penyelenggaraan penyuluhan di dalam era new normal harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah output kegiatan yang kita lakukan melalui penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan kinerja kita sebagai penyuluh. Jadi SKP tercapai, IKU tercapai, dan DUPAK sesuai dengan target. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.